Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah orang ke-8 turun dari panggung, sesosok anggun berjalan. Itu adalah wanita cantik berjubah putih. Sosoknya panas dan menggoda, tetapi ekspresinya dingin, dan wajahnya tampak tertutup lapisan es. Wanita itu menggumamkan sesuatu, dan kedua tangannya membentuk segel di depannya. Jejak cahaya putih dipancarkan dari tubuhnya seperti air yang mengalir, dan memadat menjadi bola cahaya putih yang seperti bulan purnama. Itu berputar dan mengeluarkan suara mendesis lembut. Pada saat berikutnya, segel tangan wanita berjubah putih itu tiba-tiba berubah, dan bola cahaya putih di sekelilingnya terbelah menjadi 3. Pada saat yang sama, itu melintas dan menghilang ke dalam 3 pedang batu. Para penonton terkejut saat melihat ini, dan mata mereka bersinar karena penasaran. Mereka ingin melihat apakah wanita itu berhasil mengaktifkan ketiga pedang sekaligus. Tubuh wanita berjubah putih memancarkan cahaya putih, dan dia dengan cepat menggumamkan sesuatu. Kedua tangannya membentuk segel dengan kecepatan kilat. Lingkaran putih muncul di masing-masing dari 3 pedang batu, dan itu melilit pedang. Kemudian, tiba-tiba bangkit. 3 pedang batu itu bergetar pada saat yang sama, dan beresonansi satu sama lain, seolah-olah mereka akan terbang bersama. Tapi kemudian, pola di permukaan pedang batu itu bersinar dengan cahaya hitam. Cahaya hitam itu seperti pedang tajam, dan dengan keras menembus lingkaran cahaya putih di sekitar pedang. Halo putih menyala dengan liar, tetapi itu bertahan dari serangan itu. 3 pedang batu itu bergetar lagi, dan tiba-tiba, mereka perlahan terbang. Kerumunan itu sedikit sunyi, dan kemudian banyak orang berseru kaget. Akhirnya, ada seseorang yang bisa mengendalikan 3 pedang batu. Han Li juga sedikit terkejut. Dia ingat bahwa wanita ini juga seorang penatua yang merupakan penggarap lepas. Oleh karena itu, orang-orang yang berseru semuanya adalah penatua kultivator lepas. Dibandingkan dengannya, sesepuh pribumi tidak terlihat terlalu baik. Perasaan seperti ini seperti ditekan oleh aura pihak lain. Wanita berjubah putih yang mengendalikan 3 pedang batu jelas merupakan batasnya, tetapi dia tidak menyerah untuk mencoba mengendalikan pedang batu keempat. Pada akhirnya, ketika bola cahaya putih memasuki pedang batu keempat, pola pada keempat pedang batu itu beresonansi lagi. Cahaya hitam tiba-tiba menjadi 2 kali lebih terang, dan kali ini, dengan mudah merobek lingkaran cahaya putih pada pedang batu. 3 pedang batu. Xiong San mengangguk ringan. Wanita itu menghela nafas lega dan berjalan ke samping. Tes berlanjut. Dengan contoh wanita berjubah putih yang mengendarai 3 pedang batu, orang-orang lainnya tampaknya telah tercerahkan. Kinerja mereka benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik. Dari lebih dari 10 orang, 3 orang berturut-turut mengendarai 3 pedang batu. Di antara mereka, 1 adalah penatua kultivator lepas, sementara 2 lainnya berada di pihak tetua lokal sekte tersebut. Meskipun tampaknya ini adalah ujian pedang, kedua belah pihak saling bersaing secara samar-samar. Namun, karena Xiong San hadir, tidak ada yang berani terlalu berisik. Paling-paling, mereka hanya mengeluarkan beberapa desahan lembut kekaguman. Namun, dari kelihatannya sekarang, kedua belah pihak bisa dianggap terikat. Meskipun Xiong San sangat menyadari hal ini, dia jelas tidak tertarik pada pihak mana yang menang. Qi Liang tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menutup matanya seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba terbuka, menunjukkan sedikit kegembiraan. Setelah mengamati begitu lama, ditambah dengan petunjuk Han Li yang tampaknya tidak disengaja, dia sudah yakin bahwa dia bisa menggunakan 3 pedang batu. Dengan hanya 3 pedang batu, saya khawatir itu tidak mudah. Saudara Qi masih perlu melangkah lebih jauh untuk memastikan kemenangan.
Han Li menatap Qi Liang dalam-dalam dan mentransmisikan suaranya. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Hanya saja keempat pedang batu itu terlalu sulit. Dengan kultivasiku dalam ilmu pedang, bahkan jika aku berlatih keras selama 1000 tahun, aku mungkin tidak dapat menggunakannya. Qi Liang terkejut dan menjawab dengan senyum masam. Kamu tidak benar-benar harus menggunakannya. Kamu hanya perlu menggunakan beberapa keterampilan dan tampil lebih baik daripada orang lain yang bisa menggunakan ketiga pedang. Bibir Han Li bergerak sedikit, dan dia menyebutkan beberapa poin kunci untuk mengendalikan keempatnya pedang. Mata Qi Liang berbinar, dan kemudian dia berpikir keras lagi. Saat mereka berdua sedang berkomunikasi, sebagian besar tetua sudah berpartisipasi dalam ujian. Sudah ada 7 orang yang bisa mengendalikan 3 pedang batu itu. Di antara mereka, 4 adalah tetua setempat, dan hanya 3 tetua kultivator lepas. Di sisi tetua pribumi, ada sedikit perasaan gembira, dan mereka melihat ke sisi lain dengan sedikit jijik. Secara alami, ekspresi di pihak tetua kultivator nakal tidak terlalu bagus. Sayangnya, masih belum ada yang bisa mengendalikan keempat pedang batu itu. Set inverse Yuan Stone Swords dari Deputi Path Master Xiong benar-benar misterius. Aku juga akan mencobanya. Deputi Path Master, tolong beri aku 1 atau 2 petunjuk. Su Feng tiba-tiba berjalan keluar dan membungkuk pada Xiong San. Pedang batu Yuan terbalik ini bukan ciptaan saya. Ini adalah harta sihir khusus yang digunakan oleh Sekte Pedang Tak Bernyawa yang terkenal di alam surgawi Beku Utara untuk menguji kultivasi prinsip pedang sekte tersebut. Setelah saya mendapatkannya secara kebetulan, saya membutuhkan waktu banyak upaya untuk menyempurnakannya. Dikatakan bahwa hanya ketika pemahaman prinsip pedang mencapai puncaknya, ada harapan untuk mencapai alam 10 pedang. Kultivasi prinsip pedang Anda tidak buruk. Cobalah untuk melihat apakah Anda dapat menembus alam 4 pedang. Xiong San menghadapi Su Feng, dan sikapnya jelas berbeda. Ya, Su Feng akan menunjukkan ketidakmampuanku. Su Feng berkata dengan hormat. Tapi ketika Han Li mendengar 2 kata, Liveles Sword Sek, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit tergerak. Dia telah melihat pengenalan sekte ini dalam sebuah buku kuno. Itu adalah sekte budidaya pedang yang sangat kuno. Mereka percaya menggunakan pedang untuk menghancurkan semua jenis teknik, menggunakan serangan sebagai pertahanan, dan dengan pedang di tangan, bahkan hantu dan dewa pun tidak akan dibiarkan hidup. Yang istimewa adalah dikatakan bahwa hanya ada sedikit orang di sekte ini. Paling banyak, tidak akan ada lebih dari 10 orang, yang terlihat sangat misterius. Tapi alasan mengapa sekte ini begitu terkenal terutama karena Master Sekte, Liveles Taois, pernah berlari di Northern Frost Celestial Realm sendirian dengan pedang, meninggalkan banyak legenda yang tak terkalahkan. Tetapi sejuta tahun yang lalu, sekte ini tiba-tiba menghilang sepenuhnya karena suatu alasan, dan sekarang telah menghilang sepenuhnya. Sambil berpikir, Su Feng sudah memasuki lapangan dan mulai membaca mantra. Tapi seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya biru, dan dia tidak bergerak sama sekali. Filamen biru yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya, dan sepertinya ada ribuan. Gelombang cahaya biru beriak ke arah sekitarnya, dan niat pedang yang sangat tajam tiba-tiba meledak, menutupi seluruh puncak utama puncak pedang surgawi. Setiap orang yang hadir segera merasa seolah-olah tubuh mereka ditusuk dan dipotong oleh ribuan pisau kecil, dan semburan es dingin menembus bagian terdalam dari hati mereka. Sedikit niat pedang ini secara alami seperti angin musim semi bagi Han Li, tetapi Qi Liang, yang berada di sebelahnya, bergidik dan bangun, dan kilatan amarah muncul di matanya. Beberapa kata yang diberikan Han Li kepadanya secara samar-samar menyingkirkan sebagian kabut dalam budidaya pedangnya. Dia berada pada saat kritis pemahaman, tetapi dia terganggu. Melihat situasi di depannya, Qi Liang mendengus pelan, menyembunyikan amarah di matanya,
dan terus bermeditasi dengan mata tertutup. Zhu Feng membuat segel tangan, dan ribuan filamen biru segera terbang keluar, terjerat langsung pada 3 pedang batu, dan tenggelam ke dalamnya. 3 pedang batu itu bergetar dan perlahan melayang. Cahaya hitam terang meledak dari pedang batu, mencoba melepaskan diri dari filamen biru, tetapi filamen biru itu sangat keras. Meski mereka gemetar di bawah pengaruh cahaya hitam, mereka masih tegang. Meskipun ekspresi Zhu Feng serius, dia tidak terlihat lelah sama sekali. Dia membuka mulutnya. Filamen biru lainnya terbang keluar, terjerat pada pedang batu keempat. 4 pedang batu bersinar dengan cahaya hitam, dan garis-garis ki pedang hitam muncul, menebas filamen biru dengan keras. Bang, 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 lebih dari separuh filamen pedang biru segera terputus. Wajah Zhu Feng tiba-tiba memucat, dan dia mendengus. Filamen ini bukan filamen pedang biasa, tetapi terbentuk dari ki esensi kelahirannya dan kekuatan rohnya. Sekarang setelah mereka terputus, jiwanya sudah terluka. Meskipun lebih dari separuh filamen biru terputus, masih ada sebagian yang tersisa. Mata Zhu Feng bersinar tajam, dan dia berteriak. Filamen biru yang tersisa bersinar terang, menarik pedang batu keempat. Ada ledakan guntur yang tak terlihat, dan pedang batu keempat meninggalkan tanah dan melayang di udara. Pada saat berikutnya, garis-garis ki pedang hitam yang lebih tajam muncul, dengan mudah memutuskan filamen biru yang tersisa. Wajah Zhu Feng memucat lagi, dan dia memuntahkan seteguk darah, tetapi sedikit kegembiraan muncul di ekspresinya. Meski hanya sesaat, dia memang menguasai 4 pedang batu. Dengan setiap serangan tambahan dari pedang batu pembalikan asal, kesulitannya segera meningkat 10 kali lipat. Meskipun nyaris, kamu telah mencapai ranah 4 pedang. Dilihat dari waktu Anda berkultivasi, itu sudah sangat bagus. Xiong San mengangguk dengan ekspresi puas. Terima kasih atas pujianmu, Wakil Master Sekte Xiong. Wajah Zhu Feng berseri-seri, dan dia menggenggam tangannya sebagai ucapan terima kasih. Lanjutkan, orang berikutnya. Xiong San melambaikan tangannya dan meninggikan suaranya. Zhu Feng mundur, mengeluarkan pil, dan menelannya. Wajah pucatnya cepat pulih. Begitu dia mundur, para tetua setempat segera mengelilinginya, dan segala macam pujian melonjak seperti air pasang. Sebaliknya, ekspresi dari tetua kultivator tunggal menjadi lebih jelek, dan aura mereka sudah jauh lebih rendah dari sebelumnya. Tes berlanjut, dan tersisa kurang dari 10 orang. Namun, setelah mengamati dan menganalisis untuk waktu yang lama, mereka mendapatkan beberapa wawasan. Segera, 3 orang lainnya mencapai 3 pedang. 2 dari mereka sebenarnya milik pihak penatua tunggal kultivator. Dengan cara ini, ada 5 orang di kedua sisi yang meraih 3 pedang. Namun, di pihak sesepuh setempat, Zhu Feng mencapai 4 pedang, dan auranya dengan kuat menekan pihak lain. Ekspresi Qi Liang menjadi sedikit gelap. Jika dia ingin terpilih, dia harus melakukan sedikit lebih banyak pada 3 pedang untuk mendapatkan harapan. Kakak Qi, aku akan pergi dan mencoba dulu. Saat ini, suara Han Li terdengar dari samping. Dengan keterampilan saudara Li, ujian kecil ini tentu saja tidak akan menjadi masalah. Jika memungkinkan, tolong tantang 4 pedang dan biarkan para tetua sekte melihat betapa kuatnya kami para tetua kultivator tunggal. Qi Liang menjawab secara telepati. Aku akan mencoba yang terbaik. Sudut mulut Han Li berkedut, dan dia berkata. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke arah pedang batu itu seolah dia penuh energi. Pada saat ini, dia sudah mengambil keputusan. Alasan mengapa dia mengamati sampai sekarang bukan karena dia khawatir dia tidak akan bisa mengendalikan lebih banyak pedang. Sebaliknya, dia khawatir jika dia mengendalikan terlalu banyak pedang, itu akan terlalu mencolok. Terutama di depan Wakil Master Sekte Xiong San, yang berada di puncak alam abadi sejati,
dia harus berhati-hati dan tidak ingin menjadi pusat perhatian. Ketika Xiongsan melihat Han Li, dia sedikit terkejut, tapi sepertinya dia langsung mengenalinya. Dia tidak memperhatikan Han Li yang sengaja berdiri di pojok. Han Li berdiri di depan Origin Reversing Stone Sword dan menarik napas ringan. Dia meneriakkan dan mengaktifkan teknik pedangnya. Sinar cahaya roh hijau berkabut terbang seperti pedang dan menghilang ke dalam pedang batu pertama dalam sekejap. Semua tetua gelandangan di dekatnya memasang ekspresi kecewa saat melihat teknik Han Li yang biasa-biasa saja. Adapun para tetua asli yang dipimpin oleh Zhu Feng, mereka semua memasang ekspresi mengejek di wajah mereka. Lagi pula, menurut mereka, dengan teknik yang kikuk seperti itu, sudah lumayan untuk bisa mengendalikan pedang batu. Banyak orang tidak tertarik untuk menonton dan memalingkan muka. Pedang batu itu diselimuti oleh lampu hijau. Setelah pedang berdengung, pedang itu perlahan melayang. Cahaya hitam pada pedang batu terus menyerang, tetapi cahaya hijau di sekitar pedang itu keras. Meskipun berkedip dengan liar, tidak ada tanda-tanda itu akan pecah. Saat Han Li melihat ini, dia menunjuk lagi. Garis cahaya pedang hijau lainnya keluar dari ujung jarinya dan memasuki pedang batu kedua. Sinar cahaya pedang hijau menyelimuti pedang batu itu. Dengan dengungan pedang yang jernih, pedang batu kedua juga perlahan melayang. Namun, dengungan pedang kali ini jauh lebih kecil. Banyak orang menoleh untuk melihat Han Li dengan heran, dan penghinaan di mata mereka segera berkurang saat mereka menoleh untuk melihatnya sekali lagi. Setelah memanggil dua pedang batu, meskipun wajah Han Li sedikit pucat, sepertinya tidak terlalu berat. Mungkinkah 3 pedang lagi? Qi Liang memandang Han Li dengan sedikit senyum. Tidak ada yang hadir lebih akrab dengan kultivasi Han Li di dao pedang daripada dia. 3 serangan tidak akan menjadi masalah baginya. Pada saat ini, dia khawatir tentang apakah Han Li dapat memperoleh 4 pedang untuk meredam semangat para tetua setempat. Han Li menyesuaikan napasnya sejenak sebelum mengarahkan jarinya lagi. Sinar cahaya hijau memasuki pedang batu ketiga. Dia mengubah teknik pedang di tangannya dan berteriak pelan. Ada dengungan pedang lain dan pedang batu ketiga juga melayang. Namun, dibandingkan dengan 2 sebelumnya, itu sedikit lebih lambat dan sepertinya agak dipaksakan. 3 pedang. Xiongsan juga menoleh dengan heran dan sepertinya sedikit tertarik. Saat itu, dia secara pribadi menguji bakat Han Li dan menemukan bahwa itu sangat buruk. Dia tidak menyangka bahwa kultivasi pedang dao Han Li sebenarnya tidak lemah. Cahaya hitam pada 3 pedang batu beresonansi satu sama lain, menyebabkan lampu hijau di sekitar pedang berkedip keras, seolah-olah akan hancur di saat berikutnya. Wajah Han Li tiba-tiba menjadi pucat, dan butir-butir keringat muncul di dahinya. Tangannya bergerak seperti roda, dan sinar lampu hijau melesat keluar. Kebanyakan dari mereka memasuki 3 pedang batu dan menstabilkannya. Separuh sisa lampu hijau memasuki pedang batu keempat. Jejak keterkejutan melintas di mata Xiongsan saat dia melihat ini. Apa, orang ini sebenarnya ingin menantang 4 pedang? Kerumunan di dekatnya meledak menjadi gempar. Zhu Feng, yang bahkan tidak melihat Han Li, sedikit mengernyit. Qi Liang mau tidak mau mengambil langkah maju dan menatap pedang batu keempat. Wajahnya dipenuhi kecemasan seolah-olah dialah yang mengendalikannya. Cahaya hijau menyilaukan muncul dan menyelimuti pedang batu keempat. Lonceng pedang yang keras terdengar. Semua orang yang hadir menahan napas saat mereka menatap pedang batu itu. Pedang batu keempat bergetar sedikit dan berguling di tanah. Itu bergoyang sedikit, tetapi saat berikutnya, cahaya hitam yang menyilaukan meletus dari keempat pedang batu pada saat yang sama, merobek semua lampu hijau. Bang bang bang. Keempat pedang batu semuanya kembali ke posisi semula. Han Li mendengus dan tetesan darah mengalir dari sudut mulutnya. Semua orang yang hadir senang dan kecewa saat melihat ini. Dapat dikatakan bahwa mereka memiliki ekspresi yang berbeda.
Qi Liang menurunkan matanya dan menghela nafas panjang. Su Feng masih tanpa ekspresi, tapi matanya santai. Xiong San sepertinya merasa kasihan juga. Dia mengangguk dan berkata, aku tidak menyangka kamu memiliki bakat luar biasa dalam pedang Dao. Kamu tidak jauh dari alam empat pedang. Terima kasih atas pujianmu, Wakil Master Sekte. Aku masih jauh dari itu, kata Han Li dengan rendah hati. Xiong San menatap Han Li dalam-dalam dan dengan tidak biasa mendorongnya, kamu awalnya adalah seorang kultivator gelandangan. Sudah sulit bagimu untuk mencapai tingkat kultivasi Dao pedang ini. Kamu harus bekerja keras di masa depan. Don jangan sia-siakan bakatmu. Han Li merasa aneh dengan sikap Xiong San tapi dia segera setuju. Huff. Su Feng berdiri di samping dan memperhatikan mereka berdua. Awan gelap melintas di matanya sebelum menghilang. Han Li dengan cepat meninggalkan lapangan dan menemukan tempat kosong untuk duduk dalam posisi lotus. Dia mengeluarkan dan yang awalnya dia rencanakan untuk diberikan kepada Meng Yumui dan yang lainnya. Setelah menelannya, dia mulai mengatur pernapasannya. Sesepuh nomaden awalnya ingin datang dan mengobrol dengannya, tetapi setelah melihat ini, mereka berhenti. Sampai sekarang, Xiong San belum menunjuk siapapun. Semua orang di sini tahu bahwa dia akan menonton sampai akhir. Mereka yang pertama mengikuti tes semuanya merasa menyesal. Jika mereka menonton beberapa kali lagi, hasilnya mungkin berbeda. Mereka yang tidak berpartisipasi dalam tes semuanya ada di sini untuk mengamati orang lain. Setelah Han Li duduk, tidak ada yang maju. Ada apa? Kalian menyerah. Kemudian ujian berakhir di sini, wajah Xiong San menjadi gelap saat dia memarahi. Wakil Taois Xiong, biarkan aku mencoba. Suara Qi Liang meninggi. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berjalan ke pedang batu. Tubuh Han Li samar-samar bersinar dengan lampu hijau seolah-olah dia sedang mencoba yang terbaik untuk pulih. Namun, pikirannya berkecamuk. Pedang batu Yuan terbalik ini pasti memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Sekte pedang tak bernyawa menggunakannya sebagai ujian. Berdasarkan cara dia mengendalikan pedang batu, dia seharusnya bisa mencapai pedang kelima. Dia bahkan bisa menantang pedang keenam. Sayangnya, dia tidak bisa benar-benar mencobanya. Tetapi, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan sudut mulutnya meringkuk menjadi senyuman yang tak terlihat. Tanah berguncang. 3 pedang batu jatuh dari langit dan mendarat di tanah. Wajah Qi Liang pucat, tapi matanya penuh kegembiraan. Mengikuti bimbingan Han Li, meskipun dia jauh dari mencapai pedang keempat, penampilannya tidak buruk. Ia pun berhasil menggoyahkan pedang keempat. Dia seharusnya tidak memiliki masalah dipilih. Han Li mengangguk tanpa terasa. Nyatanya, dengan memberikan bimbingan kepada Qi Liang, dia telah membayar kembali Qi Liang karena telah membawanya ke dalam Taoisme naga api. Pedang ketiga, Xiong San mengangguk perlahan dan berkata, setelah beberapa saat, orang terakhir akhirnya menyelesaikan tes. Namun, sejak Qi Liang, tidak ada yang bisa mengaktifkan pedang ketiga. Han Li membuka matanya dan berdiri. Di antara 40 tetua dalam realem sejati-sejati yang menerima tugas itu dan datang ke puncak pedang surgawi, ada 13 orang yang bisa mengendalikan lebih dari 3 pedang. Di antara mereka, ada 6 tetua setempat, hanya satu yang lebih sedikit dari tetua kultivator biasa. Selain itu, Zhu Feng telah mencapai 4 pedang tertinggi. Namun, Han Li dan Qi Liang di sisi tetua kultivator biasa hampir tidak bisa mengguncang atau mengangkat pedang keempat. Oleh karena itu, kedua belah pihak hampir sama. Namun, dalam berbagai pertempuran di dalam sekte, karena para tetua setempat memiliki keunggulan dalam hal sumber daya, geografi, dan aspek lainnya, mereka selalu mampu menekan para tetua kultivator lepas. Hasil saat ini secara alami menyebabkan orang-orang ini menjadi agak tidak bahagia di hati mereka. Xiong San berjalan perlahan ke tengah alun-alun, berbalik dan menatap kerumunan.
Mereka yang hanya mencapai 1 atau 2 pedang tahu bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk menang, jadi ekspresi mereka tenang dan santai. Secara alami, tidak ada ketegangan dalam mengejar keunggulan. Hanya 20 orang yang telah mencapai 3 pedang yang bertemu dengan tatapan Xiongsan dengan ekspresi gugup dan menahan napas. Su Feng, Li Feiyu, Qi Liang, Zhen Qi, kalian bersepuluh tinggal, yang lain bisa pergi. Setelah beberapa saat, Xiongsan berkata dengan tenang. Di antara 10 orang itu, ada 5 tetua kultivator biasa dan 5 tetua setempat. Selamat, Saudara Li dan Saudara Qi. Omong-omong, jika bukan karena kalian berdua, kami akan dipandang rendah oleh orang-orang itu lagi. Pria berjanggut bernama Nan berjalan mendekat dan menangkupkan tangannya. Kultivasi prinsip pedang orang ini tidak kuat, dan dia hanya bisa mengendalikan 2 pedang batu. Secara alami, dia tidak bisa dipilih. Namun, dia adalah pria yang bisa menerima. Aku hanya beruntung. Qi Liang tersenyum. Tetua kultivator kasual lainnya yang tidak berhasil memberi selamat kepada Han Li dan 4 lainnya dan pergi. Segera, hanya Xiongsan dan 10 tetua yang tersisa di alun-alun. Melihat 10 orang di depannya, Xiongsan menunjukkan ekspresi puas dan hendak mengatakan sesuatu. Pada saat ini, cahaya pelarian hitam muncul di langit yang jauh, seperti kilat gelap, disertai dengan gemuruh guntur. Lampu pelarian hitam tiba-tiba jatuh, seperti kilat hitam pekat. Alun-alun seni bela diri sedikit bergetar, dan seorang pria berjubah ungu dengan sabuk giok muncul. Fitur wajah orang ini tidak jelek, tetapi seluruh tubuhnya sangat hitam, seolah-olah dia telah merokok. Dia sangat tinggi, lebih dari 2 kali tinggi orang biasa. Lengannya setebal pinggang orang biasa, dan tinjunya sebesar baskom. Otot-otot di tubuhnya seperti besi dan batu hitam yang keras, dan jubah ungunya menonjol. Kakak Mo, ini adalah kediaman guaku, bukan aula asal keabadianmu. Kamu pikir kamu ini siapa? Xiongsan mendengus dingin dan berteriak dengan suara yang dalam. Haha, kakak Xiong, jangan salahkan aku. Saya mendengar bahwa saudara Xiong telah mengumpulkan para pembudidaya pedang untuk membuka formasi besar, jadi saya bergegas. Maafkan saya karena menyinggung Anda. Pria berjubah ungu itu tertawa terbahak-bahak, dan suaranya sepertinya mampu menembus emas dan batu, membuat gendang telinga Han Li dan yang lainnya sedikit kencang. Meskipun kata-katanya meminta maaf, tidak ada permintaan maaf dalam nada dan ekspresi pria berjubah ungu itu. Xiongsan mendengus dingin, seolah dia tidak berniat berdebat lagi. Omong-omong, mengapa saudara Xiong tidak memberi tahu saya bahwa Anda akan memulai formasi pedang? Menurut kesepakatan kita, aku akan meminjamkanmu barang-barang itu, tetapi kamu harus membiarkanku menonton dari samping ketika kamu memperbaiki harta sihir terikatmu. Mungkinkah Anda tidak akan memenuhi janji Anda, saudara Xiong? Tanya pria berjubah ungu itu sambil memutar bola matanya. Bukankah saudara mau tahu segalanya tentang puncak pedang langitku? Apakah kamu perlu aku memberitahumu? Xiongsan berkata dengan ringan. Kakak Xiong pasti bercanda. Pria berjubah ungu itu mendengar ini dan tertawa terbahak-bahak. Saudara Li, orang ini adalah penatua Mo Xie dari Istana Asal Abadi. Dia sangat berbakat, dan dikatakan bahwa dia berpartisipasi dalam pemilihan wakil Dao Lord 10.000 tahun yang lalu. Setelah dia gagal, dia berkultivasi dalam pengasingan selama hampir 10.000 bertahun-tahun. Sekarang, kekuatannya telah meningkat pesat, dan dikatakan bahwa dia hanya selangkah lagi dari puncak alam abadi sejati. Suara Qi Liang terdengar di telinga Han Li. Mata Han Li berkedip, dan dia perlahan mengangguk. Dia sudah menebak identitas pria berjubah ungu ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar Tuan Ye Feng, tetua Mo Xie. Tampaknya orang-orang ini adalah pembudidaya pedang yang ditemukan oleh saudara Xiong. Mereka tidak terlihat bagus. Jangan merusak rencana saudara Xiong.
Mo Xie melirik Han Li dan yang lainnya, dan berkata tanpa sedikit pun kesopanan. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Ayo pergi. Xiong San mendengus, dan bagian terakhir dari kalimatnya diarahkan pada Han Li dan yang lainnya. Begitu suaranya jatuh, Xiong San berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang ke kejauhan. Han Li dan yang lainnya terbang ke langit dan mengikutinya. Mo Xie tertawa lagi, tapi dia tidak marah. Dia berubah menjadi kilat hitam dan mengikuti. Tidak lama setelah Xiong San dan yang lainnya pergi, sekelompok petugas puncak Tianjian berjubah putih berjalan dengan rapi dari segala arah alun-alun. Mereka hanya berada di ranah formasi inti. Mereka mulai membawa pedang batu pembalikan asal satu per satu. Pedang batu Yuan terbalik ini tidak hanya sulit dikendalikan, tetapi juga sangat berat. Lebih dari 10 pembudidaya formasi inti bekerja bersama untuk mengangkat satu pedang. Akibatnya, ketika orang-orang ini mulai mengangkat pedang batu keempat, salah satu dari mereka tiba-tiba berteriak, menarik perhatian yang lain. Saya katakan, Saudara Wang, mengapa Anda membuat keributan seperti itu?